Pun kula terusno. Mayyasfa syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibun. Manutai sapane wong yasfa iku nulungi sapa man. Ya nulungi itu memberi syafaat sapa man bena nasi antaran manusa. Syafaatan kang syafaat hasanatan kang apik. Manane apik ukurane muwafiqatan utawa muwafaqatan hale ingkang nyocoki li syar'i maring syarak. Ya pun mongkono iku lahu kediman punasibun apa bagian jatah minal ajri saking ganjaran. Minha kang terjadi sangka syafaat, atau minha kang terjadi saking hasan. Bisa babia tegese lan sebab hasan. Wa man disabani wong yasfa iku nyafaati sapa man syafaatan ing syafaat sayiatan kang elek. Manane mukhalifatan tegese ingkang nentang utawa ingkang bedani lahu li syar'i. Ya pun mengkono iku lagu kediman apa kisun ya bagian nasibun minal wisri ya untuk jatah dosa minha saking sebab syafaat bisa babia. Wa kana wa ala kulli syai'in muqita. Iki kula terangno ki menyangkut nak dawe ulama-ulama niki mun mujmalah antar ulama. Enggak ada kebaikan setinggi logika kebenaran. Kula baleni malih. Enggak ada kebaikan setinggi logika nopo kebenaran. Karena nanti servis-servis duniawi itu pasti kalah dengan kebaikan sejati, dengan kebenaran sejati. Saya kemarin itu sebulan yang lalu diundang pakar-pakar tidak mikir jalan Islam. Ada 5 orang. Itu pun pulau itu. Misalnya sekarang ada misionaris yang menservis kampung-kampung terbelakang dengan sarimi, dengan fasilitas duniawi. Ya banyak sekali lah, mungkin di pedalaman Jogja, Pekalongan, mungkin sebagian di Rembang, dan banyak lagi. Kita bisa menghitung uang kita ini tidak akan cukup menandingi servis dari misionaris. Ini rumah tenan. Jadi ini ngaji Quran tenan gitu. Inna fi dzalika la dzikra liman kana lahu qalbun aw alqasama. Jadi syaratnya pahamu aw alqasama. Serius wa huwa syahid. Jadi memang paham proporsinya. Kalau nganti nangis, makanya saya itu cara pulau di duit 1 juta. Gue betul seneng kalau bangun pondok. Seneng di duit jalan. Tak ngawal perjalanan logika atau akal ini. Akal sing iso nusroh, sing iso mbela agamane Allah Subhanahu wa taala. Di pulau termasuk tiang sing mboten seneng bangunan, ora seneng ruwet. Mergi kula niku ambisi kula, cita-cita kula niku seneng duwe logika, akal ya, wae akal. Sing iso nusroh lidinillah. Misalnya ngeten contoh. Saya punya santri banyak sekarang itu jadi TKI di Korea Selatan. Bahkan sebagian di Taiwan, di Amerika, ya orang melarat yang seneng ngaji saya. Dan sekarang jadi TKI di Korea Selatan macam-macam. Itu mereka melihat organisasi non-muslim di sana itu luar biasa. Tertibnya luar biasa, donasinya luar biasa. Tapi itu tidak bisa mengikis imannya saudara kita yang TKI atau TKW. Karena apa? Barokahnya para kiai kampung. Tidak saya maksudnya. Semua kiai. Dia ngaji saya itu setelah Islam. Barokahnya kiai kampung yang betapa mereka itu melogikakan Allah itu harus satu, Tuhan itu harus satu. Gak mungkin Tuhan itu 3. Karena kalau 3 yang paling kuat siapa? Yang pegang otoritas sejati siapa? Makanya kita ngukur man sana sunatan hasanatan itu kita ngukur. Ini ngono tenan sama untuk kepengen ridhone pangeran. Pas ketemu 5 orang itu saya bilang, karena sebagian itu orang pakar sosiologi, dia pernah ke Italia, pernah sekolah di Amerika, dia tahu betul bahwa di dunia memang ada misionaris. Dia memang bagian cerita itu tentang sosiologi misionaris ya, dia cerita. Bapak saya ini pernah sekolah di Amerika, pernah di Jepang, pernah di Australia. Jadi dia cerita peta-peta kekuatan agama di dunia. Saya sebagai orang yang saat itu memang kapasitas saya sebagai al-mufassir, memang sebagai ahli tafsir disuruh ngasih cara pandang, solusi. Ternyata apa? Ketika mahasiswa-mahasiswa yang biasa pacaran, biasa urip saya naik dewi hidup di Inggris, di Australia, mereka bikin komunitas muslim, bikin masjid. Bahkan TKI-TKI di Taiwan, di Korea juga bikin masjid. Kamu kira ketika Hakim diundang di Korea, sing undang Korea masuk Islam, mboten TKI sing Korea. Monggo diundang bolak-balik. Mak jarang nate urun. Itu yang tukang undang itu santri saya. Cara kula gelem nggih kula pilihane.
Cara kula jenengan mesti gelem. Nah itu bisa dihitung. Mereka tuh kagum sama sistem organisasi non-muslim, sistem donasinya, sistem tertibnya, sistem macam-macam. Dia juga begitu janggal terhadap sistem pengajian. Door to door, duwe ranto akeh gegere mesti kesnasin. Tapi kenapa mereka tetap muslim? Pertanyaannya kenapa mereka tetap muslim padahal kecewa dengan sistem pengajian, sistem orang Islam? Karena akidahnya wis rasikhah fil qalbi, sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Berarti kesimpulannya adalah paling penting itu kita jangan ngatur donasinya, karena kalau donasi kita dari dulu sudah kalah baik dengan non muslim. Kalau kita ingin menyelamatkan Islam adalah pastikan sibghatullah itu kita sampaikan secara benar. Bahwa orang benar-benar anti trinitas, anti kekafiran, anti kemusyrikan. Paham sih kalau maksudnya? Tapi bukan berarti kita mengabaikan donasi. Dan ini cerita saja, cerita betapa kekuatan sibghatullah, logika fil ilm, paham ya? Itu lebih kuat ketimbang sistem donasi. Cerita saya itu kecewa betul dia dengan kiai, dia kecewa dengan mubalik, dia kecewa dengan ormas, dia kecewa. Dia itu ikut muktamar kemarin di Jombang, ya biasa lah wakil luar negeri, utusan istimewa, luar biasa delegasi luar biasa gitu, dari luar negeri. Terus soal saya ke sini juga ketemu di Jogja. Tapi kenapa dia ada kecewa sama Islam? Karena dia sudah permanen, gak mungkin Gus Pangeran tuh. Dia tak omongin, buat kecewa ganti agama, wah gak bisa. Nah ini penting. Makanya Allah ngendikan qul falillahil hujjatul baligh. Hujjah itu logika kan, akal. Kita punya akal permanen. Globalin balik. Kita punya akal permanen bahwa kita harus ilallah wa ma'allah wa fillah. Makanya kalau termasuk kiai sing mboten semangat loh, jam hitung-hitung organisasi itu. Ora pati semangat. Nah, sama semangat karena sing ngejak. Ulun berkali-kali. Daerahnya kita bukan anti organisasi, dan ini cerita. Sama-sama Anda meninggalkan kebaikan ila yaumil qiyamah adalah pastikan Anda bisa menanamkan hujjatullah al-baligh. Qul falillahil hujjatul baligh. Karena ini yang dititipkan Rasulullah itu Quran. Isinya Quran min awali hatta akhir itu logika. Akal. Saya kira ruwet kan dulu. Wah, saya kira ruwet. Wong sing ra seneng Quran namen ibadah terus rapati logika Quran sudah ke wong saleh. Rusak tuh. Orang buat cucup wong soleh, kalau lah cara ketemu gak cucup wong soleh. Tapi nak kon anut ra gelem. Jadi cucup ya saya on anut ya saya onator. Nak kulo cara padha-padha urip. Bareng urip nganti mati kulo tetep milih belok hijau. Qul falillahil hujjatul baligh. Lu saya itu peneliti kan, saya punya sampling bahwa radio di Papua itu aksesnya langsung Vatikan. Yang cerita saya wartawan-wartawan muslim yang pernah ke sana. Bahkan afiliasi gereja di sana itu langsung dengan Vatikan. Kita tahu, bukan jari tahu. Tapi itu tadi, orang-orang muslim yang kecewa dengan sistem organisasi Islam dan tahu organisasi non-muslim lebih baik, itu tidak ada yang tertarik ingin Kristen atau ingin non-muslim. Karena apa? Tertanam sibghatullah. Tertanam sibghatullah. Bahwa barokahnya para kiai, para pendidik, Allah itu harus satu, Tuhan itu harus satu. Dengan tanaman kok akidah yang macam-macam. Kecilin misalnya umur Hasan anak kula suwe diwarai pangeran kok akeh ngono tukaran menang di, suwe paling gampang sampai sing angel. Lah cara kecilin logikane kan pangeran nak telu sing paling menang ndi, Pak? Tapane mesti paling menang kan. Paling kodang sing ndi. Dan Quran ya dengan logika nyon sewu Quran sendiri nak nerangno masalah pangeran ya logikane awam, justru itu jadi baik. Kullau kana ma'ahu alihatun kama yaqul. Cara Quran idzal labtaghu ladil arsi sabil. Umpama pangeran liyane aku, nek do ngrebut aku materi aku. Jadi pangeran lagi logika ya gampang. Umpama pangeran akeh tenan, mesti do ngrebut aku materi aku idzal labtaghu ladil arsi sabil. Ailil qatli kabeh ulama darah ailil qatli. Kalau betul mereka itu Tuhan, pasti sudah bunuh saya. Karena saya rival utamanya. Dan pasti mereka bunuh saya. Logikanya yang awam, tapi itu yang mari tertanam. Lho macam nak pangeran liyane Allah akeh. Lah apa Allah dibareng dadi pangeran? Mesti kan target operasi kan. Paham? Idzal lam taghu ila dil arsi sabi. Kullau kana ma'ahu alihatun kama yaqulu. Mesti idzan wis mesti. Cara wong naku dari idzan bujak ya.
Jangan kaget, mau kaget mau orang. Pangeran ora kaget. Idzal labtaghu ila dil arsy sabila. Tertanam, sehingga wong tertanam. Iya, nah pangeran niku umpama ana wong sing nerangno, mak Yesus dadi pangeran kok enak, Yesus lahirnya di bumi. Kok enak lahirnya di bumi, mengirani bumi. Bumine bedekne dhisik bumine. Berarti pas bumi ono tambah pangeran, pangerane urung lahir. Apapun logika yang Anda tanamkan ke anak-anak, ini akan menjadi cikal bakal mereka punya subhanallah. Dan suatu saat anak-anak ini mungkin sekolah di Australia atau di Amerika atau di mana-mana, dan mereka tahu organisasi non-muslim lebih baik, donasinya lebih baik, uangnya lebih banyak. Tapi mereka tidak kena pengaruh barokah subhanallah. Artinya gini, saya bilang ke tim itu, kita ini oke lah, ada orang Islam yang mendonasikan untuk dakwah, oke, kita terima dan kita terima kasih. Tapi ulama harus ngomong terus tentang hujah, karena ini yang terbukti efektif. Itu tadi teman-teman kita padahal TKI ya semua melarat beli duit di luar negeri, kecewa dengan ormasnya. Mereka mulai kagum ambek ormasnya non Islam, tapi nyatanya nggak terlintas untuk menjadi non Muslim. Karena apa? Sibghatallah. Karena hujahnya permanen tentang kebenaran Allah wa Rasulih. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimatihi. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada